Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Seksual akan menjelaskan materi mengenai keterampilan membangun keterikatan dan komunikasi dengan anak dan remaja korban kekerasan seksual yang beranggotakan Lingga Fredine, Reda Mardatilah, Rizka Dwi Paramita, Yolva Novitayeni, dan Safrizal. Materi pertama mengenai mengembangkan hubungan yang membantu melalui komunikasi yang aman dan sehat. Nah, jadi komunikasi yang aman dan sehat itu ialah yang pertama, keterampilan komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi yang efektif ini merupakan dasar dalam memberikan rasa peduli atau perhatian yang baik. Sedangkan yang kedua adalah komunikasi yang dinamis. Jadi, melalui komunikasi yang dinamis ini dapat mengembangkan hubungan positif dan bermanfaat ketika penyembuhan mulai terjadi. Nah, bukti menunjukkan pemberian layanan kesehatan dan psikososial dapat memengaruhi penyembuhan anak berdasarkan respons mereka terhadap pengungkapan pelecehan anak atau apa yang dikatakan penyedia layanan dan bagaimana mereka mengatakannya. Misalnya, jika seorang anak mengatakan pelecehan seksual dan merasa dia disalahkan atas pelecehan oleh pemberi layanan, anak akan mengalami tingkat rasa malu, kecemasan, dan kesedihan yang lebih dalam. Dapat juga mengakibatkan anak menolak untuk berbagi informasi lebih lanjut atau bahkan menyangkal pelecehan itu dalam wawancara berikutnya karena ia merasa tidak aman. Namun, jika pemberi layanan mengkomunikasikan dengan keyakinan, peduli, dan empati, anak dapat bersedia untuk terlibat lebih lanjut, sehingga membantu untuk memberikan cara yang tepat dalam proses pengobatan. Hal ini adalah untuk mengasumsikan bahwa anak-anak dari usia 6 tahun atau lebih terlalu mudah untuk sadar akan apa yang terjadi di sekitar mereka atau terlalu mudah untuk terpengaruh oleh pengalaman berbahaya serta menyedihkan seperti pelecehan seksual tadi. Dan anak-anak yang mengalami pelecehan mungkin merasa sangat sulit untuk berbicara dengan orang lain mengenai apa yang telah mereka alami. Ada beberapa anak akan sulit untuk mempercayai orang dewasa, terutama mereka tidak kenal dengan baik pada orang tersebut. Dan orang lain akan takut kewalahan oleh emosi mereka yang diekspresikan terhadap orang dewasa. Tetapi ada juga beberapa anak mungkin menggunakan perilaku tertentu untuk menguji apakah orang dewasa akan bereaksi secara kritis atau simpati terhadap mereka. Contohnya, anak-anak menolak untuk berbicara atau mereka bereaksi keras seperti berteriak atau menjerit ketika ditanyai. Jadi, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif ini sangat penting untuk berbagi informasi, serta untuk mendorong komunikasi lebih lanjut dan melindungi serta membantu anak-anak yang mengalami pelecehan tadi. Informasi yang akurat dan jujur dapat memberdayakan anak-anak dan memfasilitasi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Dan komunikasi yang efektif dan penuh kasih sayang mempunyai fungsi tambahan selain pengobatan untuk mendukung penyembuhan psikologis dari trauma mengenai pelecehan seksual melalui cara berkomunikasi. Contohnya, seorang pekerja sosial yang secara efektif berkomunikasi bahwa dia percaya anak bahwa pelecehan seksual bukan kesalahan anak dan bahwa anak telah melakukan hal yang benar dengan memberitahukan pelecehan adalah memberikan intervensi psikososial. Kuncinya yaitu percaya dan meyakinkan anak. Baik kawan-kawan, materi selanjutnya atau materi kedua akan saya sampaikan bersama saya Safrizal. Dan materi kali ini yang akan saya sampaikan mengenai komunikasi atau interaksi kita dengan anak atau remaja yang mereka adalah korban dari pelecehan seksual. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa teknik atau beberapa hal yang harus atau bisa kita kerjakan dalam
melakukan komunikasi dengan anak atau remaja yang mereka adalah pelecehan seksual, dilecehkan secara seksual gitu. Yang pertama adalah wawancara dalam bentuk forensik. Nah, wawancara forensik ini akan sangat dianjurkan atau mungkin hanya bisa dilakukan oleh para psikolog forensik mungkin dan orang-orang yang memiliki basic di bidang itu. Kemudian yang kedua ada wawancara klinis atau wawancara secara medis. Mungkin ini juga akan dilakukan oleh orang-orang yang juga memiliki basic di bidang itu. Kemudian yang terakhir juga ada wawancara bagaimana penilaian terhadap asupan anak. Nah, ini bisa juga dilakukan oleh para pekerja sosial, termasuk juga mungkin relawan yang di bidang trauma healing, bisa jadi seperti itu. Kemudian kawan-kawan perlu diperhatikan beberapa prinsip yang ada dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan anak atau remaja, dan prinsip-prinsip itu ada 8 macam. Yang pertama adalah menjadi pengasuh yang nyaman dan mendukung terhadap anak-anak atau remaja pelecehan seksual. Berkemungkinan besar tertarik kepada pengasuh yang lebih dewasa gitu. Nah, tak hanya itu, kita juga harus mampu untuk mengerti dan memahami apa yang dia rasakan gitu. Dan kita harus mampu untuk menciptakan suasana nyaman sehingga mereka lebih plong untuk bercerita kepada kita. Kemudian yakinkan anak. Nah, anak-anak boleh saja tidak paham apa yang terjadi pada mereka. Bahkan ada sebagian mereka yang merasa takut selepas dari kejadian tersebut. Nah, oleh sebab itu kita perlu meyakinkan anak kalau dia akan baik-baik saja. Kemudian bicaralah dengan apa yang mereka pahami gitu. Jadi bicara kita mungkin dengan bahasa mereka gitu kan. Jangan nanti kita berbicara panjang lebar dan dia nggak paham gitu kan. Akhirnya sia-sia. Jadi berbicara dengan bahasa mereka gitu. Kemudian membantu anak merasa nyaman. Nah, di sini kita harus menentukan ruang yang aman, kemudian bersifat pribadi, jauh dari potensi yang bahaya. Kemudian kita juga bisa menawarkan kepada anak untuk memilih orang-orang yang mungkin dipercayainya untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian memberitahu kepada anak tujuan kita untuk berbicara kepadanya gitu. Nah, perlu bagi kita untuk menyampaikan apa sih setiap saat kita berkomunikasi dengan dia, apa sih perlunya untuk apa, tujuannya untuk apa. Perlu kita menjelaskan sedikit banyak pada setiap step-step pada saat kita berkomunikasi dengan anak atau remaja korban pelecehan seksual. Kemudian menggunakan orang yang tepat. Nah, pada prinsipnya para pengasuh perempuan atau para penyedia jasa perempuan itu sangat direkomendasikan gitu pada anak pelecehan seksual gitu. Nah, pada laki-laki kita juga bisa menawarkan apakah dia lebih nyaman dengan pengasuh yang laki-laki atau pengasuh yang perempuan gitu. Kemudian perhatikan bahasa nonverbal gitu. Nah, anak-anak cenderung kadang-kadang dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, dari di situ kita bisa menangkap bahasa dari tubuhnya gitu. Jadi kita bisa melihat apa yang dia rasakan sebetulnya, bagaimana perasaannya. Kita akan bisa melihat bagaimana dia mengungkapkan dengan bahasa tubuh. Ya. Kemudian yang terakhir yang mungkin sangat perlu kita perhatikan adalah menghargai atau menghormati opini si anak gitu. Bagaimana cara pandang dia terhadap permasalahan tersebut, kita harus hargai itu. Kemudian di sanalah ketika sudah terbangun kepercayaan, kemudian rasa aman yang dia dapatkan dari pengasuh, dia akan dengan leluasa untuk bercerita kepada kita. Dia sudah aman kepada kita sehingga kita bisa melihat apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana caranya kita untuk membuat anak lebih baik lagi. Di situ akan terlihat dan insya Allah akan apa yang ditakutkan insya Allah akan hilang.
Sekian, terima kasih, diserahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan bagian pedoman untuk berkomunikasi dengan anak-anak tentang pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami. Yang pertama itu ada menyelesaikan masalah, menciptakan lingkungan yang aman, di mana penyedia layanan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa emosi dan fisik anak-anak baik-baik saja selama semua komunikasi dengan mereka, terutama selama wawancara langsung tentang pengalaman pelecehan seksual yang mereka alami. Yang kedua itu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Yang pertama, pilih lokasi yang aman. Wawancara dengan anak-anak dilakukan dalam suasana yang rahasia, aman, serta ramah bagi anak. Suasana yang ramah bagi anak bisa berupa banyak mainan atau ruang untuk duduk yang nyaman di lantai yang nyaman bagi si anak. Yang kedua, jelaskan siapa Anda. Maksudnya di sini, perkenalkan dan jelaskan mengenai diri Anda, seperti pekerjaan, kesehatan, petugas penegak hukum, atau orang staf perlindungan anak. Yang ketiga, dapatkan izin, di mana kita dapatkan izin terlebih dahulu untuk berbicara dengan anak-anak tentang pengalaman pelecehan seksual yang mereka alami. Minta izin dengan anak dan pengasuh mereka. Namun izin dapat bergantung pada usia dan keadaan anak. Jika yang diduga sebagai pelaku kekerasan adalah pengasuh atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut, penyedia layanan harus meminta izin dari penanggung jawab yang aman lainnya. Yang ketiga tuh menjaga kesetaraan. Duduk di ketinggian yang sama dengan anak, jaga agar mata Anda sejajar dengan mata anak tersebut, dan cobalah untuk tidak membungkuk atau melihat ke bawah padanya atau berjongkok untuk melihat ke atas ke wajah anak tersebut. Cara menunjukkan rasa hormat terhadap anak dan memperkuat perasaan percaya. Selanjutnya itu minta izin untuk berbicara. Minta izin pada anak-anak yang berusia di atas 7 tahun untuk berbicara dengan mereka. Anak-anak yang memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan dan pendapat mereka, dan mintalah izin dari anak-anak untuk mengajukan pertanyaan, hal yang menunjukkan bahwa penyedia layanan menghormati hak-hak mereka. Selanjutnya itu jelaskan apa yang akan terjadi. Nah, di sini penyedia layanan harus menjelaskan apa yang akan terjadi dan apa hak anak selama sesi berlangsung. Ini membantu anak-anak untuk tahu apa yang diharapkan dan apa yang bisa mereka kontrol. Misalnya, anak-anak berhak menghentikan wawancara kapan saja atau tidak menjawab pertanyaan. Anak-anak memiliki hak untuk melakukan kesalahan dan harus diizinkan untuk mengubah pikiran mereka. Dan tidak ada salahnya untuk mengingatkan mereka bahwa tidak ada jawaban benar dan jawaban salah. Selanjutnya, jelaskan prosesnya. Nah, di sini jelaskan proses tujuan pertemuan dengan mereka dalam bahasa yang mudah mereka pahami. Beritahu anak jika Anda ingin mendengar pengalaman mereka secara detail, misalnya keluarga, anak-anak seusiamu, orang-orang sepertimu yang mengalami hal yang sama terjadi seperti mereka dan bagaimana mereka bisa terbantu ketika berbicara dengan orang lain. Selanjutnya itu berbicara dengan anak dengan orang dewasa yang dapat dipercaya. Selama wawancara atau penilaian, anak-anak harus didampingi orang dewasa yang dipercaya, terutama anak-anak yang masih kecil dan anak-anak yang merasa takut dengan penyedia layanan. Selama fase penilaian, mungkin ada saat-saat yang tepat untuk berbicara dengan anak-anak dan orang tua secara terpisah. Tetapi, jika orang tua tidak dicurigai pelaku dan anak-anak menginginkan mereka di dalam ruangan, mereka harus dimasukkan. Di sisi lain, beberapa anak akan
ragu untuk berbicara di depan orang tua, dan penyedia layanan perlu mempertimbangkan untuk berbicara dengan mereka sendirian. Dan yang terakhir, jangan membuat janji yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya seorang yang berkata, saya mempunyai sesuatu yang perlu saya beritahu kepada Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk merahasiakannya. Kepercayaan anak itu kemungkinan besar sudah rusak oleh seseorang yang dekat dengannya. Penting untuk meyakinkan mereka bahwa mereka dapat mempercayai Anda, tetapi juga perlu untuk memberitahu mereka bahwa informasi yang mereka berikan tetap aman dengan Anda. Jika anak tersebut mengungkapkan bahwa dia terluka dan tidak aman, Anda harus memberitahu orang lain yang perlu tahu, dan orang itu harus tahu bahwa Anda tidak dapat merahasiakan informasi ini. Jangan memaksa atau menekan anak untuk berbicara. Yang ketiga, menggunakan teknik komunikasi verbal dan non-verbal. Anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual dapat mengambil manfaat dari teknik non-verbal untuk memfasilitasi berbagai informasi di seluruh tahapan proses perawatan anak. Metode non-verbal komunikasi menawarkan banyak manfaat. Yang pertama tuh, anak-anak mungkin merasa tidak terancam menggunakan metode non-verbal daripada duduk di sebuah ruangan berbicara. Yang kedua, anak-anak mungkin lebih mudah mengekspresikan emosi melalui gambar atau cerita, terutama anak-anak yang kecil dan anak-anak yang tidak terbiasa mengekspresikan emosi dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, anak-anak mengekspresikan emosi, pikiran, ide, dan pengalaman baik selama dan setelah aktivitas komunikasi nonverbal. Yang keempat, contoh teknik nonverbal. Penyedia layanan dapat menerapkan materi dengan dua cara. Yang pertama itu ada teknik tidak langsung. Yang kedua itu ada teknik arahan. Teknik tidak langsung ini berlaku ketika penyedia layanan mengundang anak-anak untuk menggambar atau bercerita, tetapi tidak memberikan arahan khusus tentang apa yang mungkin mereka gambar atau katakan. Orang yang berada dengan anak kemudian dapat melihat apa yang dipikirkan atau dirasakan anak berdasarkan apa yang anak pilih untuk menggambar dan sebagainya. Yang kedua, teknik arahan berlaku ketika penyedia layanan meminta anak untuk berpartisipasi dalam seni atau kegiatan kreatif lainnya. Misalnya, meminta seseorang anak untuk menggambar dari ingatan terindah mereka atau membuat gambar visual yang tinggal di rumah mereka. Ini merupakan contoh teknik pengarahan. Contoh-contoh teknik seni dan bermain direktif yang dapat digunakan untuk lebih memahami anak termasuk yang pertama, mintalah anak menggambar keluarganya, siapapun yang tinggal di rumah mereka. Ini bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mencari tahu siapa yang tinggal bersama anak tersebut. Yang kedua, mintalah anak menggambar kegiatan hariannya, apa yang dilakukan, kegiatan sehari-hari, seperti apa yang dilakukan anak di hari-hari biasanya gitu. Yang ketiga, mintalah seorang anak menggambar lingkungan yang aman bagi mereka. Ini bisa menjadi cara terbaik untuk mengidentifikasi masalah keamanan yang mungkin dimiliki anak. Yang keempat, mintalah anak menggunakan boneka. Menggunakan boneka untuk anak menunjukkan di mana atau bagian dia sentuh. Misalnya, meminta seseorang anak untuk menunjukkan di bagian mana boneka itu disentuh atau dilukai. Yang kelima, mintalah anak menggunakan boneka untuk mengungkapkan perasaan yang sama. Akan sangat berguna boneka dan gambar untuk digunakan menunjukkan istilah umum untuk bagian tubuh. Dan yang terakhir, yang kelima, pedoman wawancara berdasarkan usia dan tahap perkembangan.
Lama waktu yang sesuai untuk berbicara dengan anak-anak tentang pelecehan seksual adalah yang pertama, 30 menit untuk anak di bawah umur 9 tahun, 45 menit untuk anak-anak antara 10 sampai 14 tahun, dan 1 jam untuk anak-anak yang berusia 15 sampai 18 tahun. Yang pertama, bayi dan balita, umur 0 sampai 5 tahun. Anak-anak dalam rentang usia ini tidak boleh diwawancari secara langsung tentang pelecehan mereka. Mereka memiliki keterampilan komunikasi verbal yang terbatas dan tidak mungkin membuat pengungkapan tentang pelecehan. Yang kedua, orang tua atau pengasuh yang tidak tersinggung harus menjadi sumber informasi utama tentang anak dan dugaan pelecehan. Yang kedua, anak muda usia 6 sampai 19 tahun. Anak-anak dalam kisaran usia ini dapat diwawancarai langsung oleh penyedia layanan. Meskipun kami merekomendasikan bahwa jika mungkin informasi tentang pelecehan tersebut dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya dalam kehidupan anak. Anak-anak dalam rentang usia ini mungkin kesulitan menjawab pertanyaan umum. Ini dapat mengakibatkan anak-anak mengatakan, "Saya tidak ingat" atau "Saya tidak tahu." Atau mereka kemungkinan memberikan tanggapan yang tidak jelas seperti, "Pria itu melakukan hal yang buruk tetapi gagal untuk lebih banyak." Pengasuh atau orang tua atau orang yang dipercaya anak dapat terlibat dalam wawancara selama anak tersebut meminta agar orang dewasa hadir dan orang dewasa itu bukan tersangka pelaku kekerasan. Anak-anak dalam rentang usia ini mendapat manfaat besar dari campuran teknik komunikasi baik verbal maupun seni. Anak-anak dalam rentang usia ini seharusnya tidak ditanyai pertanyaan yang melibatkan ide abstrak seperti keadilan atau cinta, karena mereka cenderung berpikir secara konkret atau literar. Yang ketiga, remaja yang lebih muda dan lebih tua dengan usia 10 sampai 18 tahun. Anak-anak dalam kisaran usia ini dapat diwawancari langsung oleh penyedia layanan. Pertanyaan terbuka dapat menghasilkan informasi penting tentang kekerasan seksual. Pengasuh, orang tua, atau seorang yang dipercaya anak dapat terlibat dalam wawancara selama anak tersebut meminta orang dewasa yang untuk hadir. Remaja memiliki kapasitas lebih untuk pemikiran analitis dan refleksi, tetapi penyedia layanan harus ingat bahwa mereka juga masih berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, penyampaian, saya minta maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang menguasai tantangan komunikasi yang umum terjadi. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang dapat berkomunikasi secara verbal akan menolak untuk membicarakan pelecehan seksual yang mereka alami. Dari prinsip komunikasi, anak menolak untuk berbicara tersebut tidak harus dipaksa untuk berbicara atau melakukan speak up. Penyedia layanan harus bersabar untuk menciptakan lingkungan di mana anak tersebut merasa nyaman untuk mengungkapkan informasi tentang penyalahgunaan yang atau pelecehan yang mereka alami. Penyedia layanan juga harus berkomunikasi dengan orang dewasa yang dipercaya anak untuk menentukan apakah ada masalah medis atau keselamatan yang mendesak yang perlu ditangani. Orang terdekat tersebut bisa seperti orang tua ataupun saudara. Di sini ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh penyedia layanan agar anak tersebut mau untuk berbicara. Yang pertama yaitu, adakah seseorang di ruangan itu yang tampaknya membuat anak itu enggan berbicara. Misalkan dalam melakukan sebuah konseling, maka si penyedia layanan tersebut harus melihat di dalam ruangan tersebut siapa-siapa saja yang ada
Apakah ada orang lain misalkan yang membuat anak tersebut untuk tidak mau berbicara, seperti misalkan orang lain atau teman dan lain-lain yang akan membuat anak tersebut menjadi malu untuk berbicara. Yang kedua itu, apakah anak berhenti berbicara ketika ditinggal sendirian dengan penyedia layanan, menunjukkan ia atau dia takut berbicara tanpa kehadiran orang dewasa terpercaya lainnya. Ini maksudnya misalkan kalau orang tuanya itu keluar, anak tersebut tidak mau lagi untuk berbicara, maka itu juga harus diperhatikan. Misalkan kalau anak tersebut tidak mau berbicara lagi saat orang tuanya keluar, maka lebih baik ia didampingi oleh orang tuanya. Yang selanjutnya itu, apakah mereka tidak berbicara karena lingkungan sekitar mereka tidak aman atau pribadi, atau karena mereka belum siap mempercayai penyedia layanan. Di sini jika anak tersebut merasa terancam, misalkan saat si pelaku mengatakan kepada anak tersebut untuk tidak berbicara kepada orang lain tentang apa yang ia alami, maka si anak tersebut akan merasa terancam dan merasa tidak aman. Jika seseorang anak tidak ingin membangun kepercayaan dengan penyedia layanan tertentu, itu bukan kesalahan dari orang itu. Tentukanlah cara lain untuk membantu anak melalui referensi, berbicara dengan anggota keluarga dan lain-lain. Jadi nggak harus mencari informasi secara secara informasi langsung kepada anak tersebut. Kita bisa mendapatkan informasi dari orang-orang terdekatnya. Dan juga ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi mengapa seorang anak menolak untuk berbicara tentang pelecehan seksual, termasuk takut akan konsekuensinya. Yaitu konsekuensinya misalkan ia dipaksa untuk menikahi dengan pelakunya, ataupun malu. Baiklah, yang selanjutnya itu anak-anak yang menyangkal pelecehan seksual. Dalam berbagai kasus, apalagi hal yang melibatkan anak-anak kecil, seorang selain anak akan menunjuk untuk bantuan. Di sana mungkin ada saat-saat di mana orang dewasa tersebut mencurigai bahwa anak tersebut telah melakukan hubungan seksual yang disalahgunakan, tapi anak tersebut tidak mau memberikan informasi dan menyangkal bahwa ia telah melakukan hubungan seksual. Jika pelecehan seksual telah diungkapkan oleh pihak ketiga, seseorang anak mungkin lebih mungkin untuk awalnya menolak. Contohnya contoh dari pelecehan seksual tersebut. Penyedia layanan tidak boleh mencoba untuk mengkonfirmasi atau menolak pernyataan awal anak-anak. Misalkan dia mengatakan, tidak, saya tidak itu, maka penyedia layanan tersebut tidak boleh menyangkalnya, mana ada, kamu pasti gitu. Nggak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Dan juga di sini ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh penyedia layanan untuk menangani kasus saat anak tersebut tidak mau mengakui bahwa telah mendapatkan pelecehan seksual atau ia menyangkal pelecehan seksual. Strateginya itu tetap netral. Pada strategi tetap netral ini, jangan mengonfirmasi atau menyangkal apa yang dikatakan oleh anak. Biarkan anak tahu bahwa Anda tidak di sana untuk menilai, tetapi untuk mendengarkan, mengerti, dan membantu. Yang kedua itu, dapatkan lebih banyak fakta. Bicaralah dengan anak dan orang lain yang telah dirujuk anak secara terpisah. Ajukan pernyataan yang memberikan gambaran lebih besar tentang apa yang mungkin terjadi, berapa usia anak itu dan dugaan pelaku, apa hubungan mereka, apa hubungannya antara anak yang melaporkan antara orang yang melaporkan kasus dan juga anak tersebut. Yang selanjutnya itu, bersabarlah. Anak-anak mungkin tidak mau atau tidak dapat berbicara tentang seks pelecehan karena terkait rasa malu, stigma. Maka jangan untuk memaksa anak-anak untuk membicarakan pelecehan seksual. Penyedia layanan perlu bertemu anak-anak dengan kapasitas mereka saat
ini untuk berbagai komunikasi. Yang selanjutnya itu anak-anak dengan cacat fisik dan mental. Pada anak-anak dengan cacat fisik dan mental, misalkan ia tuli dan bisu, yang diduga atau dipastikan telah mengalami pelecehan seksual, kemungkinan tidak akan mendapatkan manfaat dari wawancara verbal. Ya. Dengan ini, penyintas anak atau penyedia layanan kesehatan dan psikososial akan ingin menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi dan dapatkan informasi dari pengasuh anak. Itu orang yang tampaknya anak itu untuk mengetahui dan mempercayainya. Misalkan orang tuanya atau kan misal dia memiliki babysitter dan juga orang-orang terdekat pada si anak. Yang kedua yaitu komunikasikan perawatan dan kenyamanan kepada anak menggunakan teknik komunikasi nonverbal. Misalkan tersenyum, itu akan membuat si anak tersebut lebih nyaman untuk melakukan konseling. Yang selanjutnya itu gunakan boneka, mainan, dan bahan seni lainnya untuk memungkinkan untuk berkomunikasi dengan bebas. Misalkan kita menyuruh anak tersebut menggunakan boneka ini untuk merekonstruksi apa yang telah ia alami. Dan juga selanjutnya itu ikuti pedoman manajemen di bab 5. Ini mungkin untuk materi selanjutnya yang mencakup panduan untuk ini di bab 5. Yang selanjutnya itu keputusan atas nama anak-anak yang tidak dapat mengkomunikasikan pikiran dan pendapat mereka karena cacat dan alasan lain. Baiklah, mungkin cuman segitu materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pedoman untuk menilai dan memantau kompetensi berkomunikasi. Staf kesehatan dan psikososial yang menanggapi kasus pelecehan seksual pada anak harus menerima pelatihan keterampilan komunikasi dan keterlibatan khusus. Perbedaan utama bekerja dengan anak-anak dengan orang dewasa adalah keterampilan tambahan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi secara efektif. Ada dua metode untuk mengevaluasi kompetensi komunikasi pada staf. Yang pertama yaitu menilai keterampilan komunikasi anggota staf individu menggunakan alat penilaian. Yang kedua, mengamati secara langsung staf yang memberikan layanan kepada anak dan memberikan umpan balik selama pengawasan dilakukan. Alat pengawasan penilaian komunikasi CCSCA dapat digunakan oleh pengawas untuk mengukur kemampuan individu untuk berkomunikasi dan terlibat dengan anak yang selamat. Alat ini harus digunakan oleh staf yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak dan jika mungkin harus dikelola mengikuti pelatihan formal berkomunikasi dengan anak. Penggunaan alat CCSCA. Langkah pertama yaitu siapkan sesi wawancara penilaian antara petugas dan staf yang sedang dievaluasi. Wawancara ini harus dilakukan di ruang pribadi dan tenang, dan wawancara akan berlangsung selama 30-60 menit. Langkah kedua, yaitu jelaskan kepada orang yang dinilai bahwa tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengevaluasi keterampilan khusus dalam berkomunikasi dengan anak yang selamat. 2. Dia tidak akan dihukum jika tidak sepenuhnya memenuhi penilaian kompetensi, namun dia perlu menunjukkan peningkatan keterampilan dari waktu ke waktu. 3. Supervisor harus mendekati wawancara penilaian ini dengan cara yang ramah, suportif, dan santai, sehingga membantu meringankan kegugupan dan ketakutan yang mungkin dirasakan oleh orang yang sedang dievaluasi. Langkah ketiga yaitu menerapkan alat CCSCA. Yang pertama yaitu alat CCSCA dibagi menjadi 14 pertanyaan tentang bidang keterampilan komunikasi yang penting. Yang kedua, pengawasan secara lisan meminta individu untuk menjelaskan poin-poin spesifik yang ditanyakan. Jawaban yang didapat diberi peringkat berdasarkan 3 level yang memungkinkan. Yang pertama adalah MAT, jika individu menunjukkan 100% kompetensi dan keterampilan berkomunikasi. Yang kedua yaitu partially MAT, yaitu jika individu menunjukkan 50% kompetensi dalam bidang keterampilan komunikasi.
Nah, jika individu tidak dapat menjawab dan menunjukkan kompetensi mereka akan diberi label unmet. Langkah keempat yaitu menghitung alat CCSCA. Yang pertama, jika poin berkisar antara 20-30 poin, maka seseorang berada dalam level MET, yaitu menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi yang berpusat pada anak dan keterampilan mewawancara. Yang kedua, jika poin berkisar antara 10-18, maka seseorang berada di kategori partially MET. Dalam rentang skor ini, menunjukkan seseorang membutuhkan pelatihan tambahan untuk membangun keterampilan pemahaman dan berkomunikasi dengan anak. Yang ketiga yaitu jika poin berada di kisaran 0-8 poin, maka seseorang berada dalam kategori not met. Skor ini menunjukkan bahwa individu belum memiliki keterampilan yang memadai untuk berkomunikasi dengan anak yang selamat. Langkah kelima, tinjau skor dengan individu. Yang pertama, tinjau skor penilaian akhir sesegera mungkin sehingga staf tidak perlu cemas tentang kinerjanya. Yang kedua, tinjau jawaban yang benar dan salah dengan individu tersebut secara langsung. Yang ketiga, kembangkan rencana untuk pelatihan tambahan dan peningkatan kapasitas individu. Baiklah, sekian video dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.